Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang sedang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah nikmat dapat berkumpul di masjid yang semoga Allah limpahkan keberkahan kepada masjid ini dan pengelolanya, dalam rangka untuk mengenal lebih dalam tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian rutin setiap malam Ahad insyaallah pada pekan 1-2 ya, membahas tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kajian ini adalah kajian perdana kita di masjid ini yang membahas sirah Nabi. Sebelum Lebaran kemarin kita sudah mulai kajian tentang motivasi. Maka pada pasca Lebaran ini, momen yang baru, kita akan mulai kajian tentang sirah Nabi dan insya Allah sampai kita bisa menyelesaikan sirah Nabi Nabawiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mempelajari kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan mendatangkan banyak keberkahan bagi kita. Banyak pelajaran kehidupan yang akan kita dapatkan dari perjalanan hidup kita Nabi SAW. Bisa dikatakan beliau hidup di dunia selama 63 tahun. Itu adalah sampel bagi kehidupan setiap manusia yang ingin mencari pedoman hidup, yang ingin menjadi petunjuk hidup yang lurus, yang kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, yang ingin menjadi manusia yang sempurna. Itu kita bisa ambil semuanya dari kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan sirah Nabi itu, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lengkap. Beliau pernah di atas, beliau pernah di bawah, beliau pernah kaya, beliau pernah miskin, beliau pernah memimpin, beliau pernah dipimpin. Bahkan beliau juga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang tetangga kepada yang muslim maupun yang non muslim, dan banyak lagi. Semuanya kita bisa mendapatkan dari Nabi kita SAW. Bisa dikatakan bahwa seluruh keadaan hidup yang dialami oleh umumnya manusia itu akan mendapatkan petunjuknya atau contohnya dari kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para jamaah sekalian, para salafus saleh memberikan perhatian yang sangat, memberikan perhatian yang lebih terhadap sirah Nabi. Mereka begitu perhatian terhadap perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, dinyatakan oleh Ali bin Al-Husain. Beliau merupakan cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunna nu'allimu maghaziyan Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam kama nu'allimu surata minal Quran. Kami diajarkan oleh bapak-bapak kami, yaitu oleh generasi tabi'in, ya, oleh generasi sahabat.
Kami diajarkan tentang peperangan yang dialami oleh Nabi SAW, sebagaimana kami diajarkan tentang surat di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam pernyataan yang lain, yaitu pernyataan Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan fi ilmil maghazi ilmal akhirati wad dunya, dalam pelajaran sirah Nabi, ya, dalam mempelajari kisah perang-perangnya Nabi SAW, itu terdapat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Hadirin yang kami muliakan, maka pada pertemuan perdana ini kita akan menyampaikan muqaddimah gitu ya, atau pendahuluan sebelum kita masuk ke perjalanan hidup Nabi SAW di tahap awal. Nah, kita akan berikan pendahuluan terlebih dahulu tentang betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi atau mengenal kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang pertama, para jamaah sekalian, kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Ya, dalam diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri teladan yang baik. Allah menyebut Nabi kita bukan sebatas orang yang intelektual, sosok yang intelektual, yang pengetahuannya luas, yang wawasannya luas, tapi Allah menyebut Nabi kita itu sebagai teladan, uswatun hasanah. Nah, karena memang pendidik, ya, pendidik umat yang sejati itu bukan hanya kaya wawasan atau kaya intelektual, tapi yang sejati itu adalah sosok yang menjadikan ilmu yang dia serap menjadi kehidupan, menjadi nyata, sehingga bisa menjadi contoh. Nabi kita SAW disebut oleh Tuhan semesta alam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik bagi kita, teladan yang baik bagi kita. Nah, tentu kita tidak akan bisa mengambil keteladanan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan kita belajar sirah adalah agar kita bisa memahami, mengetahui, memahami, mengambil inspirasi dari setiap langkah kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah mengapa kita perlu mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah untuk semakin menguatkan keimanan kita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah. Ketika kita mempelajari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal beliau, bahkan dari masa kecil sampai beliau meninggal, kita akan semakin yakin bahwa ini adalah Nabi. Ya, sampai para ulama menyebutkan bahwa tanda kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling jelas setelah Al-Quran itu adalah sirah atau sejarah hidup beliau, perjalanan hidup beliau. Kalau bukan Nabi tidak akan sehebat ini. Ya, makanya banyak orang masuk Islam ketika membaca sirah Nabi. Ya tidak? Iya. Oleh karena itu Imam Ibnu Hazm rahimahullah pernah mengatakan, inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha
taqtadi tasdiquhu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Sesungguhnya dalam perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang merenungkannya, maka itu melazimkan atau mengharuskan dia untuk membenarkan kenabiannya dan bersaksi bahwasannya dia adalah Rasulullah, utusan Allah yang sebenar-benarnya. Falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Seandainya tidak ada mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sirahnya Nabi atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup. Masya Allah. Jadi dari perjalanan hidup Nabi SAW kita semakin yakin bahwa ini Nabi. Kalau ada orang-orang yang meragukan kenabian Muhammad karena barangkali kenabian Muhammad ini tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, ini menunjukkan dia kurang kurang literasi gitu ya, kurang ngaji gitu ya. Kalau kata orang Jogja, dolane kurang atuh. Ya, kalau dia pelajari sirah Nabi itu sudah cukup sebagai bukti bahwa beliau itu adalah Nabi. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, kenapa kita mempelajari sirah Nabi? Yang ketiga adalah karena dengan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita mempelajari sejarah manusia yang terbaik sepanjang zaman. Ya, artinya kita sedang mempelajari sejarah kehidupan manusia yang terbaik sepanjang zaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Sesungguhnya aku adalah penghulunya seluruh manusia. Wala fakhr, bukan karena aku sombong, akan tetapi karena memang faktanya demikian, karena Allah mewahyukan demikian. Beliau adalah sayyidu waladi Adam, penghulunya manusia, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Makanya di akhirat nanti para jamaah sekalian, Allah tidak akan memulai persidangan di padang mahsyar sampai Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat kepada Allah untuk dimulai persidangan. Demikian juga pintu surga tidak akan dibuka kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membukanya. Ini kalau bukan manusia terbaik sepanjang zaman, tidak mungkin. Selama ini orang-orang begitu bangga mempelajari, ya kan ya, biografi, perjalanan hidup, ya, orang-orang kafir, para filsuf, ya, atau tokoh bola, ya, pemain bola favoritnya, dia dengan bangga, ya, dia dengan senang dan membanggakan diri ketika tahu tentang perjalanan hidup mereka, ya. Maka ini sangat disayangkan kalau kita sampai kita tidak belajar tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari Nabi kita ini contoh terbaik sepanjang zaman, dan kita mendapatkan pelajaran kehidupan dari Nabi kita itu lengkap. Kita dari Nabi Muhammad SAW bisa tahu menjadi suami yang idaman para istri itu seperti apa. Itu ada dari Nabi kita SAW. Bahkan ada hadis Nabi yang menceritakan Nabi pernah mandi bareng sama istrinya, ya kan? Nabi SAW sebelum ke masjid selalu mencium istrinya. Ya, itu menunjukkan mencium istri sebelum ke masjid itu sunnah. Wahai bapak-bapak, ya, yang sudah punya istri ini, jangan sunnah itu taunya cuman, ya, sunnah itu hanya sholat, sunnah itu hanya puasa, sunnah itu hanya baca Al-Kahfi setiap Jumat, ya.
Sunnah itu lengkap. Mencium istri sebelum keluar rumah, sebelum ke masjid, itu sunnah. Nabi cium istri beliau. Sampai dari situ para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa menyentuh wanita walaupun sudah berwudu itu tidak membatalkan berwudu, tidak membatalkan wudu, gitu kan. Nabi pernah lomba lari sama istrinya. Ya, siapa di sini? Saya mau tanya para jamaah yang mendapatkan informasi dari tokoh yang paling dikagumi di dunia saat ini. Siapa misalnya? Yang sekarang sedang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, siapa contohnya? Kira-kira? Ya. Semua Mas Dewa. Hah? Sahabat, misalnya gini, misalnya yang sering diangkat di kampus-kampus, Aristoteles misalnya. Ya, meskipun kita menghormati beliau sebagai intelek ya, tapi kita mau perbandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu coba. Ya, siapa yang pernah mengenal Aristoteles sebagai seorang suami? Ada nggak bukti di jurnalnya atau bukti literasinya? Aristoteles pernah mandi bareng sama istrinya. Aristoteles pernah lomba sama istrinya, ya. Pertama kalah, yang kedua beliau menang. Ya, tidak ada kan? Kita sampai dari kehidupan Nabi itu dapat contoh seprivasi itu dan sedetail itu. Dan hadis-hadis menyampaikan kepada kita, mengemas kepada kita dengan tetap dengan sangat sopan, gitu. Itu Nabi kita Muhammad. Mau cari contoh sebagai seorang suami yang ideal, Nabi Muhammad adalah contohnya. Mau cari contoh tentang seorang ayah yang ideal seperti apa, Nabi Muhammad sebagai seorang ayah. Mau mencari contoh sebagai seorang tetangga yang baik seperti apa, Nabi Muhammad bertetangga di Madinah, beliau bertetangga dengan orang muslim, bertetangga juga dengan ahlul kitab. Mau mencari contoh Nabi Muhammad sebagai panglima perang, Nabi Muhammad panglima perang. Ya, mau ngambil contoh Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad seorang pemimpin. Nabi Muhammad apalagi? Ya, seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin, ya, ahli perang. Beliau juga pernah menjadi rakyat. Beliau pernah kaya, beliau pernah miskin. Lengkap. Tapi kalau kita perhatikan tokoh-tokoh yang lain, kita tidak mendapatkan kesempurnaan ini. Kalau dari Nabi kita SAW, kita mendapatkan contoh dari semua segmen kehidupan, gitu. Contohnya seperti para filsuf tadi ya. Kita mungkin mengenal mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Tapi apakah akhlak mereka bagaimana? Berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada bawahan, kepada atasan, kepada sahabat, kan dia nggak tahu kan. Yang kita tahu adalah teori pemikirannya saja. Bahkan nabi-nabi yang lain, ya kan, salawatullahi wassalamu alaihi, ya, mereka sampai kepada kita cerita-cerita mereka, kisah mereka itu tidak sesempurna Nabi kita SAW. Ada nabi dia bisa dicontoh sebagai seorang yang soleh, tapi tidak bisa dicontoh barangkali sebagai seorang suami misalnya, karena belum berkeluarga. Ada nabi yang barangkali bisa dicontoh sebagai seorang raja, tapi kita tidak tahu bagaimana kisah hidupnya ketika beliau belum menjadi raja. Sulaiman alaihissalam misalnya kan, tidak tahu. Ada nabi yang barangkali kita bisa mencontoh dia sebagai seorang nabi, kepribadiannya baik, tapi kita tidak bisa contoh bagaimana interaksinya kepada yang tua, kepada orang tua, gitu kan. Nabi kita dapatkan, Nabi pernah meskipun beliau ditinggal ayahnya dalam keadaan masih kecil ya, beliau pernah hidup bersama ibunya beberapa tahun dan beliau dirawat oleh kakeknya, beliau dirawat oleh pamannya. Kita bisa mendapatkan keteladanan tentang berbakti ya kepada orang tua. Nah, itulah Nabi kita SAW. Sehingga wajar kalau beliau itu disebut sebagai penghulunya seluruh manusia. Jadi ketika kita mempelajari kehidupan Nabi kita SAW, artinya kita mempelajari kehidupan manusia yang paling sempurna. Jamaah yang kami muliakan, yang ketiga ya,
Manfaat mempelajari kisah Rasulullah SAW adalah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan tanpa sebab, tapi banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan sebabnya adalah problem yang dialami oleh Nabi di setiap kehidupan. Makanya sampai Nabi SAW itu disebut ya khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Kalau pengen melihat Al-Quran yang berjalan, pengen melihat Al-Quran yang bukan sebatas ayat yang tertulis dalam mushaf, kita pengen lihat Al-Quran yang hidup seperti apa, maka pelajari kehidupan Muhammad SAW. Beliau dapat masalah A, turun ayat, dapat masalah B, turun ayat, memberikan solusi. Ya, makanya ironi para jamaah sekalian, kalau orang menjadikan Al-Quran itu hanya sebatas hafalan atau hanya sebatas perlombaan, setelah itu ya dia tidak peduli dengan habit dia setiap hari, dengan perilaku, dengan akhlak, muamalah dia setiap hari yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, tidak peduli. Yang penting saya sudah menang lomba, yang penting saya sudah hafid Quran. Bukan seperti itu. Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafalkan, apalagi dilombakan, apalagi buat konten. Tapi Al-Quran diturunkan apa? Liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi ayat-ayatnya, diresapi, direnungkan, dipikirkan, dihayati, lalu kemudian membuahkan kesadaran. Jadi kesadaran itu kemudian membuahkan perilaku yang baik, gitu ya. Nah, dengan kita mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita berupaya, itu artinya kita sedang berupaya mentadabburi Al-Quran. Karena dari situ kita bisa memahami ayat Al-Quran. Ya, ayat ini kronologisnya seperti apa? Ya, itu dari sirah Nabi, atau disebut dalam ilmu tafsir disebut dengan asbabun nuzul. Nah, oleh karena itu salah seorang ulama yang bernama Abdul Hamid Ibnu Badis rahimahullah, beliau mengatakan, wa fiqhul Qur'anil Karimi yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Pemahaman terhadap Al-Quran Al-Karim itu bergantung, ya, itu tergantung terhadap pemahaman seseorang kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah-sunnah beliau. Wa fiqhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu 'alal Qur'an, dan juga sebaliknya, memahami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bergantung terhadap pemahaman terhadap Al-Qur'an. Wa fiqhul Islam yatawaqqafu 'ala fiqhihima. Kemudian pemahaman terhadap Islam itu bergantung terhadap pemahaman, ya, bergantung kepada pemahaman kepada keduanya, yaitu perjalanan hidup Nabi dan sunnah-sunnahnya, dan juga pemahaman terhadap Al-Quran. Nah itu. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, yang kelima, ya, yang kelima, manfaat mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah agar seorang Muslim itu mengenal siapa nabinya. Karena mengenal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting banget. Bahkan tidak berlebihan jika itu dikategorikan sebagai iman, ya, sebagai pondasi iman. Mengapa demikian? Karena seorang itu untuk bisa menganut sebuah agama, untuk meyakini sebuah kepercayaan, untuk bisa meyakini secara utuh, kuat sebuah agama atau sebuah keyakinan,
itu dia harus kuat di 3 hal. Agama apa saja, kepercayaan apa saja. Yang pertama, dia harus tahu siapa yang disembah, ya. Dia harus mengenal siapa yang dia sembah. Tuhan seperti apa yang dia sembah. Yang kedua, dia harus tahu cara menyembah Tuhan, tidak? Terus yang ketiga adalah tahu siapa yang menyampaikan pesan Tuhan kepada dia, yang mengenalkan Tuhan kepada dia, yang mengenalkan cara menyembah Tuhan itu kepada dia, ini sosok siapa. Ada 3 hal itu kan. Makanya dalam risalah Thalathatul Usul itu isinya kan itu, ma'rifatul abdi rabbahu, tentang 3 pondasi beragama seorang muslim. Yang pertama, ma'rifatil abdi rabbahu, seorang muslim harus mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, wadinahu, mengenal Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalil yang sahih. Yang ketiga adalah wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya. Kalau beragama salah satu dari 3 ini dia nggak sempurna mengenalnya, dia akan cacat agamanya, akan rapuh kepercayaannya, tidak. Jadi kita mengenal Nabi Muhammad SAW itu untuk semakin mengenal beliau ini penyampai risalah yang mengenalkan kita tentang Tuhan semesta alam, yang memiliki sifat-sifat sempurna, yang bisa diterima oleh akal sehat dan nurani yang bersih. Itu Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kepada kita tentang cara menyembah Tuhan, menyembah Allah Azza wa Jalla yang benar itu seperti apa, yang tahu tentang cara ibadah yang dicintai oleh Allah seperti apa, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para musuh-musuh Islam ketika mereka hendak menghancurkan Islam, ya, mereka menghancurkan lewat siapa? Mereka tidak mencela Allah, tapi yang dicela siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat kartun, ya kan, ya, buat gambar-gambar yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menframing Muhammad itu sebagai orang yang apa? Seorang apa? Yang tidak rahmat atau tidak sayang kepada wanita. Buktinya istrinya banyak, ya tidak. Kemudian menikahi wanita di bawah umur. Aisyah dinikahi umur 9 tahun, di framing kayak gitu. Padahal ini kurang literasi aja gitu. Ya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad menikahi wanita di bawah umur dan itu sebuah kezaliman karena dia memahami pakai budayanya orang Indonesia. Kalau kata orang Semarang, pakai budayanya orang Konoha gitu. Harusnya kalau memahami sebuah budaya itu pakai perspektif budaya yang berlaku ketika itu. Nyatanya tokoh-tokoh kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrikin Arab, ya menikahi anak, menikahi wanita di usia itu biasa. Ketika itu sebuah budaya yang lumrah gitu. Makanya tidak pernah Abu Lahab, Abu Jahal mencela Nabi karena nikahi Aisyah, tidak pernah. Nah itu apa namanya ya, sedikit apa namanya counter ya untuk framing yang barangkali masih menyebar ya di sosial media atau di internet itu tentang Nabi kita SAW. Nah jadi kita mempelajari sirah itu untuk semakin mengenal Nabi kita. Kalau kita semakin mengenal Nabi kita, kita akan semakin percaya Islam ini benar yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini. Ya, karena kalau bukan Nabi, gak mungkin perjalanan hidupnya itu serapi ini, sesempurna ini, setulus ini, tidak mungkin gitu. Nah itu tujuan kita belajar Islam. Kemudian apa yang harus kita kenali dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu apa saja? Yang pertama, kita harus tahu tentang nasab beliau untuk menvalidasi bahwa beliau itu sosok yang memang layak disebut Nabi, ya kan? Harkat dan martabat seseorang itu kan yang pertama kali dilihat nasabnya. Ini bapaknya siapa, ya kan, ya? Jalur nasabnya jelas gitu. Makanya nanti pertemuan perdana nanti tentang sirah Nabi ya, setelah ini kita akan mempelajari tentang nasab Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang kelahiran beliau.
ya, tentang tahun beliau lahir, di mana beliau lahir, ya, kemudian tempat beliau lahir. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu hayatihin nabawiyah, mengetahui sejarah Nabi ketika setelah diangkat menjadi Nabi. Mengetahui sejarah Nabi setelah beliau diangkat menjadi Nabi, yaitu selama 23 tahun. Kemudian yang keempat, mengetahui bimada kana nabiyyan wa rasulan, mengetahui sejarah, untuk mengetahui sejarah dengan apa beliau itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu kronologisnya gimana, buktinya seperti apa, ya kan? Ayatnya seperti apa. Nah, kita harus tahu itu. Kemudian juga yang kelima yang harus kita pelajari dari sosok Nabi kita SAW adalah bimada ursila walimada. Kita kenali, kita pelajari untuk apa beliau diutus. Kenapa Nabi Muhammad itu harus diutus di akhir zaman ini, untuk apa? Tentu saja diantaranya yang paling prinsip adalah untuk mengenalkan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga untuk mengenal bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang rahmat, nabi yang sayang. Ya, di antara buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pasukannya yang berperang, tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang kafir, tidak boleh membunuh para pastor atau biarawati, tidak boleh bahkan menebang pohon atau memotong dahan, tidak boleh membunuh hewan. Ini perang apa baksos gitu. Sampai sedemikian ketat, sedemikian rahmat sayangnya ya Nabi SAW kepada manusia, sampai-sampai aturan perang yang beliau sampaikan itu seakan-akan ini bukan perang gitu ya. Berbeda dengan perang yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya, bagaimana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi membantai saudara kita di Palestina, ya kan? Itu diantara contoh bukti rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, itulah sejumlah alasan mengapa kita perlu untuk mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama tadi? Yang pertama tadi untuk mengetahui keteladanan yang baik dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah merintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagi kalian. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seandainya tidak ada alasan untuk mengenal Nabi itu kecuali mengenal sirah Nabi, itu sudah cukup bagi orang kafir untuk masuk Islam. Yang ketiga adalah untuk apa? Belajar dari manusia yang paling sempurna, dari penghulunya manusia. Sebagai Nabi katakan bahwa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah penghulunya manusia dan bukan karena sombong. Selanjutnya adalah untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk semakin mengenal Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah, penyampai pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Mulai kita masuk kepada tahapan kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nasabnya Nabi SAW dan juga sejarah kelahiran beliau.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.